Metamorfosa Arifin Putra dari sosok pemalu hingga dikenal sebagai salah satu aktor kondang di negeri ini menyisakan banyak cerita. Memulai karir sebagai figuran ketika masih berusia 13 tahun dengan honor sebesar Rp250.000, benarkah Arifin Putra justru tak sengaja berkenalan dengan dunia hiburan? Seperti apa perjalanan karir Arifin Putra yang dulu dikenal culun saat beradu peran dengan Marshanda di sinetron Kisah Kasih di Sekolah, hingga tampil garang saat beradu akting dengan Iko Uwais di film The Raid 2. Tak kalah membetot perhatian, bocah asal Trenggalek bernama Deliang dijuluki sebagai si bocah ajaib dari Indonesia karena mampu menulis 40 buku hingga masuk jajaran bestseller di Amerika dan Inggris di usia 11 tahun. Seperti apa sebenarnya keseharian Deliang di balik pesonanya sebagai penulis top di usia 11 tahun hingga sibuk mengisi banyak seminar untuk mahasiswa hingga para guru? Sementara itu, 4 bulan berselang setelah viral aksi bersih-bersih Pantai Loji, masihkah ada gunung sampah limbah tekstil di kawasan pesisir sana? Seperti apa kondisi Pantai Loji kini? Lalu bagaimana pula pekatnya duka Tamara Tiasmara memperlihatkan aneka barang kesayangan, mainan kesukaan, hingga makanan favorit putra semata wayangnya Dante yang meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang umum sekitar 1 pekan lalu. Pemirsa, inilah Insert Investigasi. In, maaf banget In. Sorry. Percuma banget tau gak sih Den, gue tuh semalaman belajar. Dan percuma juga gue ikut ulangan. Lo puas kan? Nilai ulangan gue tuh 0. Iya, gue ngerti, gue salah. Dan gue minta maaf banget. Dan gue tadi terpaksa banget. Karena tadi nggak ada satu soal pun yang gue bisa ngerjain. Semua yang kita kehilangan, kita bisa raih kembali lagi. Kita bisa dapat lagi semuanya. Percaya sama saya, Pak. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Metamorfosa Arifin Putra membawa bintang peran satu ini diperhitungkan sebagai salah satu aktor terbaik di negeri ini. Membintangi banyak judul film, Arifin justru berkenalan dengan dunia hiburan lewat cara tak disangka-sangka. Kini, boleh jadi ketampanan rupa hingga kepiawaian akting nan mumpuni memikat hati banyak orang. Namun dulu, Arifin Putra begitu pemalu, bahkan dilabeli culun karena salah satu karakter di sinetron yang melambungkan namanya. Lebih dari 2 dekade berkarya, Arifin Putra masih ingat betul tanggal, bulan, dan tahun pertama kali ia mencicipi pentas keartisan. Semula, Arifin hanya mengantarkan saudara untuk menjadi figuran di salah satu iklan makanan cepat saji. Siapa sangka, ia juga diajak ikut serta. Bukan candu berakting di depan kamera, meski itu hanya sebatas figuran yang tak terlihat secara utuh wajahnya, melainkan karena honor yang diterima. Di usia 13 tahun, dengan uang saku tak seberapa dari orang tua, Arifin dibuat girang bukan kepalang ketika mendapat honor pertama senilai Rp250.000 di tahun 2000 lalu. Mulai karirnya di, kalau nggak salah 4 Juli tahun 2000, itu sebagai figuran di sebuah iklan untuk sebuah restoran makanan siap saji. Nggak usah sebut merek lah ya, gitu. Tapi waktu itu kakak aku yang ceritanya menjadi figuran dan aku cuma suruh nemenin, ternyata akhirnya aku diajak suruh ikutan juga. Itu pertama kali aku di depan kamera, walaupun cuma di belakang, kelihatannya cuma bagian apa gitu ya, nggak kelihatan full mukanya. Itu pertama kali pengalaman aku sebagai seorang figuran. Dan itu pertama kali dapat amplop dengan bayaran, langsung deh, wih lumayan nih gitu kan. Akhirnya, apa? Sarannya berapa tuh? Waktu itu bayaran pertama Rp250.000 itu tahun 2000. Ini jujur aja awalnya karena ternyata bisa dapat tambahan nih gitu kan, lumayan. Kan umur 13 tahun ya, maksudnya uang saku dari orang tua paling berapa sih gitu kan. Terus ya udah kalau bisa menghasilkan uang sendiri why not. Jadi awalnya motivasinya itu menambah uang saku. Tapi kesuksesan lewat peran dalam sinetron Kisah Kasih di Sekolah tak datang semudah membalik telapak tangan. Arifin Putra masih mengingat jelas betapa ia dihantui rasa grogi, gemetar setengah mati di hari pertama syuting. Pengalaman pertama benar-benar menyeramkan dan membuatnya ketakutan. Berbagai instruksi dan bahasa teknis di industri sinetron membuatnya gagap tak karu-karuan. Sederet dialog yang sudah dihafalkan buyar seketika. Belum lagi logat Arifin yang saat itu belum fasih berbahasa Indonesia karena terbiasa menggunakan bahasa Jerman di rumah mereka.
Di bingkai inilah hadir cerita menarik betapa saat itu Arifin sampai menggantungkan doa agar syuting hari itu ditunda atau dihentikan sementara. Banyak ya instruksinya. Terus langsung gemeteran, kakinya langsung gemeteran gitu. Beneran loh, gemeteran. Sampai aku jalan aja tuh susah. Sampai dialognya lupa-lupa terus. Sampai dimarahin terus sama sutradara. Kamu ngerti gak sih acting ini? Wah gitu deh. Sampai aku berdoa, Tuhan, tolong Tuhan hari ini syutingnya di stop. Karena aku gak bisa. Pokoknya dibatalin. Aku gak kuat, bener-bener aku gak kuat. Aku gak bisa gitu kan. Bener loh, gensetnya rusak. Terus mereka hari itu stop dulu syutingnya, lanjut besok. Tetap sih harus dilanjutin, tapi aku butuh hari itu syutingnya berhenti. Karena benar-benar nervous banget. Makin aku diteken, makin ibaratnya dibilang, aduh kamu kok nggak bisa sih, kamu kok kurang ya gitu ya. Makin termotivasi, oke coba aku buktiin ya gitu. Dan dulu juga lafalan bahasa Indonesia aku tuh masih kurang lancar. Karena di rumah kebanyakan sama papa, sama mama kebanyakan ngomong bahasa Jerman gitu. Terus akhirnya sama orang-orang di lokasi dipecandain terus gitu kan, dipecandain terus gitu kan, bule sini gitu kan, ngerti combro nggak? Apaan tuh combro? Dia nggak ngerti combro gitu kan. Jadi dikerjain terus sampai akhirnya di rumah aku bilang pokoknya di rumah ngomongnya bahasa Indonesia ya. Kenyang dengan bully karena bahasa gado-gado yang digunakannya, juga tak mengerti banyak istilah dalam bahasa Indonesia, Arifin Putra tak patah arang. Ini justru jadi pelecut semangat untuk membuktikan diri. Maka jadilah Arifin Putra serius menekuni dunia peran. Dari sinetron, kemudian ia memilih fokus bermain di film layar lebar sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dan dari sekian banyak film yang telah dimainkan, Arifin menyebut salah satu lakon paling berkesan. Itulah pengalaman saat Arifin Putra dan Iko Uwais mengguncang industri film hingga dilirik Hollywood lewat film The Raid 2. Peran yang paling berkesan mungkin dulu ya syuting film The Raid sama Gareth Evans. Kenapa? Karena itu benar-benar kita prosesnya tuh setahun ya. Dari persiapan, dari kita ngomongin karakternya, sampai kita latihan koreo, sampai kita syuting. Syutingnya pun sehari nggak dapat satu adegan, sehari dapat 1/4 adegan gitu. Lewat dunia peran, Arifin Putra temukan rasa percaya diri. Mengawali sepak terjang lewat sinetron Serikandi, namanya kian dikenal ketika membintangi Senandung Masa Puber bersama Raffi Ahmad hingga Bunga Citra Lestari. Pada sosok Arifin Putra, hadir cerita tentang sosok pemalu yang sering minder di tengah keramaian hingga kemudian berhasil mengubah citra diri sebagai aktor kondang yang diperhitungkan. Dan Arifin bukanlah tipe orang yang lupa dengan sejarah di masa silam. Saat diperlihatkan sederet potret lawas, Arifin Putra masih ingat betul setiap peristiwa di baliknya. Yang pertama ini yang foto kakek aku, almarhum. Dia dulu foto aku ini untuk kompetisi, menjadi kompetisi model di sebuah majalah waktu itu. Ini 13 deh ya. Kalau yang ini Rumah Darah. Kalau ini ya waktu masih kecil pastinya. Nah ini masih zaman-zaman majalah. Kalau ini Kisah Kasih di Sekolah, tapi ini video klipnya sama Krisya. Ini aku sekolah. Sama ini Senandung Masa Puber. Jadi masih ingat lah kurang lebih.